kabarnya? Salam sehat dari Teacher Melda ya. Teacher Melda berharap kalian semuanya sehat di rumah. Teacher Melda juga puji Tuhan sampai hari ini aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mau baca Alkitab dulu. Semua ambil Alkitabnya. Pembacaan kita hari ini tertulis di Yeremia 7 ayat yang ke-23. Sekali lagi Yeremia 7 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi firman ini mengingatkan kita supaya kita taat kepada Tuhan, mendengarkan suara gembala kita. Siapa gembala kita? Yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi belajar taat dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih boleh belajar pagi hari ini. Dan sebelum belajar kami berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, belajar firman-Mu. Urapi kami semuanya, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak semuanya sekarang ambil bukunya, kita siap untuk belajar. Hari ini kita perdana belajar agama di kelas 6. Wah, selamat ya buat anak-anak yang sudah naik di kelas 6. Kelas 6 berarti tugas dan tanggung jawabnya semakin besar. Tapi dengan Tuhan kalian pasti bisa. Pelajaran kita ada di halaman yang pertama. Judulnya adalah indahnya saat beribadah. Indahnya saat beribadah. Teacher, kenapa kita belajar tentang indahnya saat beribadah? Lewat pembelajaran ini tujuannya anak-anak tahu dan boleh menikmati keindahan saat beribadah. Terus anak-anak paham ibadah itu apa dan bagaimana sih ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setelah pembelajaran ini, teacher berharap kalian paham dan bisa melakukannya dan mempraktekkannya. Oke, yang pertama adalah subtemanya adalah ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa sih arti taat? T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Kalau dibalik-balik kata taat itu tetap taat. Seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca di Yeremia 7 ayat 23, kita diminta untuk mendengarkan suara Tuhan dan menaatinya. Suara Tuhan itu kita belajar dari mana? Ya dari firman Tuhan ya. Jadi ketaatan itu datangnya ketika kita beribadah. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Oh, nak, kamu tadi begini-begini, nanti jangan lagi ya. Gitu. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus berbicara. Ketika kita baca firman, gitu ya, itu namanya ibadah. Tahukah kamu, ibadah telah ada sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ternyata ibadah itu sudah ada sejak penciptaan Adam dan Hawa. Jadi bukan sekarang ini aja ibadahnya ada. Jadi hal itu dapat kita lihat pada tujuan Allah menempatkan mereka di Taman Eden dan memerintahkan mereka memelihara taman tersebut. Ya, ibadah juga telah ada sejak zaman bangsa Israel.
Jadi dalam zaman Alkitab ibadah itu sudah ada. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Nenek moyang kita saja beribadah, ya. Manusia pertama aja beribadah. Tetapi bentuk ibadah saat itu belum seperti ibadah saat ini. Jadi ada perbedaan ibadah dalam perjanjian lama dan ibadah dalam perjanjian baru. Ibadah zaman Alkitab dengan ibadah zaman now. Kalau bahasa kerennya ya, zaman sekarang. Jadi ibadah saat ini itu lebih ke kehidupan kita. Jadi hidup kita yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau zaman Alkitab, zaman dahulu itu ibadah itu menggunakan tata ibadah atau liturgi. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Bahkan sampai saat ini ada gereja yang liturgi ibadahnya beda-beda. Yo, siapa yang gereja KBP? Ada yang gereja karismatik, ada yang Katolik. Tata ibadahnya berbeda-beda. Tapi itu namanya ibadah, ya, ibadah. Ibadah memiliki makna yang sama. Apa sih arti ibadah? Yaitu ketaatan. Jadi ibadah itu artinya taat. Melakukan ibadah itu bagaimana? Kita harus taat. Jadi ibadah merupakan wujud ketaatan manusia kepada Allah. Kenapa sih ibadah itu taat? Karena itu bentuk wujud syukurnya manusia kepada Allah. Jadi kita harus menaati perintah Tuhan, yaitu kita harus beribadah kepada Allah. Siapa yang menciptakan kita? Ya Tuhan. Kita harus menyembah Dia dan beribadah hanya kepada satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain yang boleh kita sembah, ya. Jadi hanya Yesus Kristus. Ketaatan sebagai makna utama ibadah terdapat dalam perjanjian lama. Nanti anak-anak bisa baca di Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Dan dalam perjanjian baru, yaitu Roma 12 ayat 15. Dalam kitab Yeremia dikatakan kita dapat melihat ketaatan dikehendaki Allah adalah bangsa Israel seharusnya tidak menggantikan Allah dengan dewa apapun. Jadi waktu itu kondisinya orang Israel beribadah kepada ilah-ilah lain, Baal-Baal atau ilah-ilah itu namanya Allah lain. Mereka nyembah patung, mereka buat patung, kasih emas. Jadi itu salah di mata Tuhan. Jadi mereka sudah menyembah berhala. Allah ingin bangsa Israel memberikan persembahan berupa kurban bakaran hanya kepada Allah. Tapi mereka melakukan kurban kepada Allah yang tidak ada, yang tidak mereka kenal, yaitu hal-hal atau patung-patung yang mereka sembah. Dengan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh menyembah Allah, itulah yang Tuhan mau. Jadi mereka seharusnya melakukan itu kepada Allah, bukan kepada ilah-ilah lain atau Allah lain. Mereka juga harus memperhatikan mendengar suara Tuhan. Jadi kita juga yang zaman now harus melakukan hal yang sama. Kita harus memperhatikan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Menomor satukan Allah dalam hidup berlaku bukan hanya untuk orang-orang Israel, melainkan untuk semua orang percaya. Jadi bukan hanya orang Israel aja yang menomorsatukan Tuhan. Kita juga yang hidup zaman now harus menumber-one-kan Tuhan, harus menomorsatukan Tuhan. Gak boleh ada ilah lain. Kalau kamu terlalu banyak nonton, terlalu banyak main game, itu juga namanya kau menyembah game, menyembah ilah-ilah lain. Kenapa? Waktumu habis main gadget, waktumu habis untuk hal-hal yang gak penting. Sementara waktu untuk Tuhan kamu lupakan, lupa berdoa, ya, bukan lupa, nggak mau memuji menyembah Tuhan, malas beribadah gara-gara main game, malas beribadah karena diajak teman nongki-nongki, itu tidak boleh. Jadi ini contohnya, misalnya ketika sekolah minggu tiba, ada anak-anak yang ngajak kamu untuk main, ayo kita main yuk, kesana ada ini, ayo ke mall yuk. Kamu diperhadapkan kepada pilihan mau beribadah atau mau ke mall, beribadah atau mau main game, beribadah atau mau main balap-balapan atau mau main mobil-mobilan. Mana yang kamu pilih? Tentunya pilihan yang Tuhan mau adalah kita lebih memilih ibadah sekolah minggu daripada yang lainnya. Apalagi sekarang ibadahnya udah online, nggak ada alasan untuk malas ke gereja. Kenapa? Sekarang gereja itu udah ada dalam diri kamu. Gereja itu kamu sendiri. Gereja itu ada di sini. Jadi sekarang kita sudah beribadah di rumah masing-masing, memimpin diri sendiri, ya. Jadi harus taat kepada perintah Allah, tidak hanya dalam menomorsatukan Allah, tetapi dalam semua tindakan kita. Kalau taat kepada Allah berarti kamu akan menghormati orang tuamu, sebab firman Tuhan berkata hormatilah kedua orang tuamu. Kalau taat kepada Tuhan kamu gak akan lihat situs-situs porno. Kalau taat kepada Tuhan kamu gak akan berbohong. Kalau taat kepada Tuhan kamu gak akan mencuri.
Kalau taat kepada Tuhan, kamu akan mengasihi orang-orang di sekitar kamu, ya. Jadi intinya kita harus taat ya kepada Allah. Allah menghendaki manusia dan anak-anak taat dan patuh kepada sesama. Teacher taatnya kepada siapa saja? Kepada orang tua, kepada teacher, kepada sesama. Orang yang lebih tua dari kita yang menasihati kita, walaupun dia tetangga, kita nakal dinasihatin, kita harus dengar, karena apa yang dia bilang itu baik juga. Memang sesuai dengan firman Tuhan. Orang percaya seharusnya menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Apa aturan pemerintah? Prokes, ya, jaga kesehatan, pakai masker, apalagi jaga jarak. Untuk saat ini di rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Teacher mau tanya, kalian taat gak? Mama papa kalian perhatikan taat gak? Atau malah ngedumel, apalah pemerintah ini? Masa sih kita disuruh di rumah? Padahal kondisi lagi tidak aman. Jadi ketaatan kamu, ketaatan teacher diuji. Kamu taat gak waktu pemerintah bilang jangan kemana-mana? Karena Tuhan juga memakai pemerintah untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Jadi kita harus taat juga kepada pemerintah, bertanggung jawab kepada mereka yang memberikan perintah atau tugas kepada kita. Jadi kita harus menaatinya. Apalagi ketaatan, apalagi teacher? Taat kepada guru ketika di-share video pembelajaran, ayo tonton. Jangan ada loh anak di sekolah lain begitu dikirim video pembelajaran di skip, langsung ke tugas. Baru teacher kirim 5 menit langsung nanya, teacher tugasnya ini seperti apa? Berarti tidak ditonton. Teacher memang gak bisa awasin kalian nonton atau tidak. Mata Tuhan melihat. Kalian sudah dewasa, jangan sombong ngerasa paling teacher itu gitu-gitu aja nyampe ini. Jangan sombong. Kalau kamu seperti itu kamu sombong. Ada sesuatu yang akan kamu terima ketika kamu menonton video pembelajaran itu, ya. Jadi kamu juga harus taat. Kalau disuruh nonton, tontonlah sampai selesai, ya. Tidak boleh di skip-skip. Kenapa? Kamu harus menghargai teacher kamu juga buat video pembelajaran penuh perjuangan. Mereka juga berjuang. Biar teachernya tahu kemampuan kamu itu udah sampai mana. Apa yang nggak mengerti, catat. Buat catatan supaya ketika Zoom meeting kamu bisa bertanya. Oke ya. Sikap dan tindakan bertanggung jawab perlu kita terapkan mulai saat ini sebagai anak Kristen. Jadi ketaatan itu bukan nanti, tapi start now, dari sekarang. Sekarang kalian sudah mendengar video pembelajaran ini tentang taat. Kalian harus taat mulai hari. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada perintahnya Tuhan, ya. Jadi sikap dan tindakan bertanggung jawab merupakan salah satu karakter bangsa yang ingin ditanamkan kepada rakyat Indonesia. Kalau kalian taat kepada Tuhan, kalian akan taat kepada orang tua. Kalau kalian taat kepada Tuhan, kalian akan taat kepada guru. Kalau kalian taat kepada Tuhan, kalian akan taat kepada pemerintah. Ya, jadi nggak bisa bilang aku taat kok kepada Tuhan tapi melawan orang tua, sama aja bohong. Aku taat kok Tuhan tapi tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa, tapi bohong. Aku taat kok teacher tapi nggak pakai masker kemana-mana, main aja sembarangan nggak di rumah, itu namanya bohong. Ya, jadi ketaatan kamu diuji, bagaimana sikap kamu menaati perintahnya pemerintah, ya, pemerintah setempat. Jadi ibadah yang sesungguhnya bukan hanya membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah, bernyanyi, atau juga melakukan hal-hal yang baik, melainkan seluruh sikap dan tindakan manusia sungguh-sungguh menyembah Allah. Jadi hidupmu adalah penyembahan, hidupmu adalah ibadah. Kamu jadi siswa, jadilah siswa yang baik. Apa tugasmu dari jam 8 sampai jam 1? Kalau ada Zoom, ikutilah Zoom meeting. Kalau ada video pembelajaran, tonton sampai selesai. Kalau ada tugas, selesaikan dengan baik. Itu di sekolah. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya teachermu. Kalau di rumah, apa tugas dan tanggung jawab dipercayakan orang tua, kerjakan. Ya, jadi bukan hanya sekedar baca Alkitab, ibadah. Oh, aku mau ibadah mama, jangan ganggu ya. Jadi karena aku ibadah, karena aku baca Alkitab, aku nggak bisa nyuci piring, aku nggak bisa nyapu rumah. Oh, enggak juga. Tetap baca firman, tetap berdoa, muji menyembah Tuhan, tapi pekerjaan tetap harus dilakukan. Itulah rangkaian ibadah yang sesungguhnya. Ya, jadi itu satu kesatuan. Yang kedua, langkah-langkah taat kepada Allah. Hal-hal apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa taat kepada Allah? Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Suara Allah dapat kita dengar melalui apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Melalui apa?
baca kitab suci dan doa setiap hari itu salah satu supaya kamu bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Makanya ikuti Morning Blessing, baca Alkitabmu supaya kamu bisa mendengar suara Tuhan. Jadi suara Allah ada dalam setiap pembacaan Alkitab, dalam setiap doa, dalam setiap nyanyian ketika memuji menyembah Tuhan. Jangan malas ketika diajak bernyanyi menyembah Tuhan. Ikuti, kenapa? Itu juga bagian dari ibadah. Dari situ juga Tuhan bisa berbicara kepada kita. Suara Tuhan adalah seluruh yang baik, yang benar. Jadi gampang membedakan suara Tuhan dengan suara iblis. Teacher, gimana cara bedain suara Tuhan dan suara iblis? Kalau mama kamu ngomong, papa kamu ngomong, kamu ada di rumah tetangga, mama papa manggil, kamu tahu nggak itu suara mama papa? Tahu kan? Tahu. Kenapa kamu tahu? Karena kamu sering dan satu rumah dengan papa mama. Kamu kenal papa mama kamu kenal suara mereka, kamu kenal ketika mereka marah, kamu tahu papa mama kamu dengan baik. Demikian juga kamu dengan Tuhan. Kamu mendengar suara Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau Tuhan itu ada di sini setiap hari dalam hidup kita, setiap kali baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kamu akan dengar suaranya. Suara Tuhan itu gampang. Semua yang baik, semua yang manis itu adalah suara Tuhan. Tapi kalau dikebalikan dari yang tadi Teacher Mela bilang, yang gak baik, itu pasti tentunya suara dari iblis, itu bukan suara Tuhan. Yang kedua, mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, patuhi peraturan. Kalau kamu siswa, patuhi peraturannya. Kamu sebagai anak, patuhi peraturannya di rumah seperti apa rulesnya. Sebagai rakyat Indonesia, patuhi peraturan pemerintah. Ya. Yang ketiga, memberi perhatian kepada Allah dan tidak mengikuti rancangan manusia, tetapi mengikuti rancangan Allah. Jadi apapun yang kalian rancangkan, kalau nggak jadi, tiba-tiba nggak boleh kecewa. Oke Tuhan, aku percaya yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Oh, mamaku belum bisa beli handphone. Nggak apa-apa Tuhan, aku bersyukur masih bisa belajar. Nanti Tuhan akan berkati papa mama supaya bisa beli handphone atau beli laptop sehingga aku bisa belajar dengan baik. Ya, jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang ketaatan dalam beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu rangkaian. Di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada baca Alkitab, ada berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah ibadah. Tugasnya kita buka ada di halaman, tugasnya gampang. Ada halaman 11. Ya, halaman 11 ini nih. Kamu disuruh membuat refleksi. Apakah kamu sudah pernah taat kepada Allah? Kemudian daftarkan paling sedikit 4 tindakan ketaatan yang pernah kamu lakukan. Ini ada contohnya ini. 1, 2, 3, 4 kamu isi, nanti kamu foto. Ya, untuk video pembelajaran hari ini kalian sudah kelas 6. Teacher Melda tugasnya satu lagi adalah membuat ringkasan dari video pembelajaran yang kalian pelajari. Ini tugas yang kedua, yang pertama membuat ringkasan. Oke, terima kasih. Pelajaran kita hari ini selesai. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai belajar. Berkat-Mu atas kami, hikmat-Mu turun bagi anak-anak ini ya Tuhan. Kami sudah belajar tentang ibadah itu apa, sehingga mereka boleh melakukan apa yang mereka pelajari hari ini. Roh Kudus, Engkau yang menolong anak-anak ini. Mereka semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Jauhkan dari sakit COVID-19. Mama, papa mereka, keluarga mereka besar mereka aman dalam lindungan Tuhan. Tugas-tugas biar mereka kerjakan dengan baik, tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.